Dua penyelam rekreasi berenang di sepanjang dasar laut hampir 100 kaki di bawah permukaan. Pasangan suami istri ini tidak asing dengan scuba diving, dan mereka bergerak dengan mudah di air sambil mengagumi berbagai kehidupan ikan dan tumbuhan yang biasanya tidak terlihat oleh manusia. Wanita itu menepuk bahu suaminya dan menunjuk ke arah hutan rumput laut sebelum mulai berenang ke arahnya. Pria itu akan mengikuti ketika dia melihat sesuatu dari sudut matanya. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat lebih baik. Beberapa puluh meter jauhnya adalah sekelompok orang. Pria itu bingung. Dia melihat kembali ke arah istrinya yang memberi isyarat agar dia mengikutinya. Dia mengangkat satu jari seolah mengatakan, "Aku akan bersamamu sebentar lagi," dan mulai berenang ke arah kerumunan aneh dari orang yang berdiri di dasar laut. Dia masih tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dia lihat. Arus ringan menyebabkan lumpur naik dan menggantung di air, mengaburkan pandangannya. Saat dia semakin dekat, semuanya menjadi jelas. Itu benar-benar sekelompok orang berdiri diam 30 meter di bawah air. Tapi mereka bukan orang yang hidup tentu saja. Mereka adalah patung. Pria itu sekarang dapat melihat bahwa ini adalah patung anak-anak. Mereka berdiri melingkar, menghadap keluar, dan masing-masing berpegangan tangan dengan patung-patung di sebelahnya, membentuk cincin yang tidak terputus. Dia berenang lebih dekat untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Patung-patung itu tertutup ganggang dan tanaman hidup lainnya. Dia tidak tahu siapa atau mengapa seseorang membuat karya seni aneh ini. Tapi apapun alasannya, sepertinya sudah lama ada di sini. Dia berenang mengelilingi lingkaran dan menghitung lebih dari 20 totalnya, dan masing-masing terlihat unik. Sementara bagian tengah lingkaran patung kosong, ada potongan batu bata dan beton berserakan di sekelilingnya. Apakah dulu ada sesuatu di bawah sini? Sebuah bangunan atau semacam struktur yang pernah menampung patung-patung dan sekarang telah runtuh? Tampaknya tidak mungkin ada sesuatu yang pernah dibangun di sini. Dia melihat ke belakang ke arah istrinya, tapi dia tidak bisa melihatnya. Dia pasti berada di suatu tempat di antara rumput laut dan menyelidiki misterinya sendiri. Dia akan menuju ke arahnya ketika dia melihat sesuatu. Bagian dalam lingkaran tidak kosong. Ada sesuatu di dalam, mencuat dari pasir. Dia berenang di atas ring untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Pasti ada sesuatu yang terkubur di lingkaran patung. Dia bisa melihat sekarang bahwa itu adalah sudut dari apa yang tampak seperti kotak logam. Dia berenang lebih dekat ke kotak dan mengulurkan tangan ke arahnya. Ketika dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas, wanita itu berenang keluar dari hutan rumput laut yang lebat membawa cangkang berwarna cerah. Dia tidak sabar untuk menunjukkan kepada suaminya betapa cantiknya itu. Dia melihat sekeliling tapi tidak ada tanda-tanda darinya. Dia melihat ke arah, dia berenang dan melihat sekelompok orang aneh yang sama dengan yang dia lihat. Saat dia berenang ke arah mereka, dia juga dengan cepat menyadari bahwa ini hanyalah patung yang sangat aneh, tapi itu hanya patung. Dia juga memperhatikan puing-puing mengelilingi mereka, potongan beton yang pecah, batu bata, beberapa tulang. Tunggu, tulang? Saat itulah dia melihat sesuatu yang lain tergeletak di dasar laut di luar lingkaran patung. Itu tangki scuba suaminya dengan kacamata selamnya yang hancur bertumpu di atasnya. Hai, saya Dr. Bob dan ini adalah SCP-1451, juga dikenal sebagai perimeter anak-anak tenggelam. SCP-1451 adalah sebutan yang diberikan kepada sekumpulan patung logam anomali yang memiliki sifat sangat aneh dan mematikan. 26 patung masing-masing unik dan telah diberi sebutan SCP-1451-1 hingga 26. Semuanya menyerupai anak-anak manusia dan tingginya berkisar antara 1,32 hingga 1,43 meter. Mereka terletak di dalam teluk laut di dasar laut dan diatur dalam lingkaran menghadap keluar dengan masing-masing berpegangan tangan dengan yang di sebelahnya, membentuk cincin yang tidak terputus. Patung-patung ini sama sekali tidak stasioner, setidaknya beberapa saat, dan sebenarnya mereka memiliki 3 keadaan gerak yang berbeda yang oleh organisasi SCP disebut sebagai skenario tingkat 1 hingga 3. Yang pertama, skenario tingkat 1 adalah penunjukan yang diberikan ketika tidak ada gerakan yang terdeteksi sama sekali. Ini adalah keadaan di mana patung tampak menghabiskan sebagian besar waktunya. Penunjukan akan berubah menjadi tingkat 2 ketika beberapa gerakan kecil dari patung terdeteksi. Dalam keadaan ini, mereka terlihat perlahan-lahan mengangkat dan menurunkan tangan mereka, sementara juga secara halus bergerak bersama dalam arah melawan jarum jam. Gelembung telah diamati berasal dari mulut patung selama skenario ini. SCP-1451 akan terlihat berperilaku seperti itu ketika sebuah objek besar mendekatinya, dan itu akan sering berarti bahwa patung-patung itu bersiap untuk transisi ke skenario tingkat 3. Skenario tingkat 3 akan dipicu ketika benda padat yang beratnya lebih dari 40 gram memasuki pusat lingkaran. Ketika objek tersebut, apakah itu makhluk
hidup atau tidak memasuki area aktivasi ini, patung-patung akan sepenuhnya bernyawa dan mengalihkan perhatiannya pada objek hanya dengan satu tujuan, untuk menghancurkannya. Ketika patung-patung itu memasuki skenario tingkat 3, mereka menunjukkan kekuatan dan kelincahan yang luar biasa. Mereka tampaknya memiliki setidaknya bentuk kecerdasan yang belum sempurna juga, karena mereka terlihat menggunakan kerjasama tim dan taktik canggih. Setelah patung diaktifkan, mereka tanpa henti mengejar target mereka, tidak berhenti untuk menetralisirnya. Jika kamu berhasil keluar dari area aktivasi, patung-patung itu masih akan terus mengejar, dan dalam satu kasus, mereka mengikuti target lebih dari 1 km sebelum akhirnya menyusulnya. Begitu mereka mendapatkan target, kematian dan kehancuran sudah pasti. Mereka akan merobek dan mengoyak apapun yang memasuki lingkaran mereka, baik itu manusia atau mesin, dengan tangan logam mereka. Setelah mereka memusnahkan objeknya, patung-patung itu kemudian akan kembali ke posisi skenario tingkat 1 mereka. Upaya untuk mencegah patung-patung saat mereka kembali ke area aktivasi yang akan mengarah pada apa yang oleh organisasi disebut sebagai skenario kelas 3.5, di mana mereka akan menghancurkan siapapun atau apapun yang mencoba untuk ikut campur atau mencegah mereka mencapai tujuan mereka. Sementara SCP-1451 mungkin tampak sebagai salah satu anomali sederhana dalam database organisasi SCP, mungkin saja ada lebih banyak cerita ini daripada yang terlihat pertama kali. Dan faktanya, perimeter anak-anak tenggelam bahkan mungkin bukan anomali pertama yang ditahan di sini. Mereka yang memiliki izin tingkat overseer organisasi memiliki akses ke beberapa dokumen yang agak menarik yang membantu untuk tahu apa sebenarnya SCP-1451 dan yang lebih penting, apa yang mereka lindungi. Dokumen-dokumen tersebut termasuk manifest dari bahan-bahan yang awalnya ditemukan dari area di mana SCP-1451 ditemukan. Bahan-bahan ini termasuk sekitar 20 kg batu bata, 4.000 kg beton, tingkat penahanan, jenis yang biasanya digunakan di lokasi organisasi SCP, dan yang paling menarik dari semuanya, kotak Scranton yang rusak. Bagi mereka yang tidak sadar, kotak Scranton adalah pendahulu dari jangka realitas Dr. Scranton yang jauh lebih dikenal. Perangkat canggih ini digunakan untuk menahan anomali pengacau realitas dan mencegahnya mengacaukan struktur alam semesta kita sesuai keinginan mereka. Penelitian awal Dr. Scranton ke dalam teknologi menghasilkan versi awal yang digunakan dalam penahanan anomali. Meskipun sekarang kita tahu bahwa teknologi itu cacat dan dapat menyebabkan kegagalan dalam penahanan. Dalam kasus SCP-1451, sebuah dokumen ditemukan sebagian dari kotak Scranton yang menunjukkan kegagalan seperti itu. Dalam hal ini, seorang pengacau realitas tingkat Euclid yang kuat ditahan di area 56, sebuah lokasi yang tidak punya rekod keberadaan di organisasi. File yang rusak tampaknya menunjukkan bahwa realitas yang mengacaukan atribut anomali utama SCP adalah hal-hal yang diyakini nyata akan menjadi nyata. Jika itu salah memahami realitas dengan cara apapun, kemampuan anomalinya akan memaksa kesalahpahaman itu menjadi kenyataan yang sebenarnya. Misalnya, setelah entitas anomali merujuk ke agen yang ditugaskan untuk penahanannya sebagai anak, agen tersebut beresiko mengalami berbagai perubahan fisik dan mental untuk benar-benar menjadi seorang anak. Tampaknya anomali itu mungkin mulai menyatukan berbagai aspek penahanannya, mencampur adukan konsep penahanan itu sendiri, sangkar metalnya, beton selnya, agen anak yang terlibat dalam penahanannya, organisasi SCP itu sendiri. Mereka semua menjadi terjerat dalam realitasnya yang mengacaukan pikiran anomali dan nampaknya telah bercampur aduk sedemikian rupa sehingga mengarah pada penciptaan SCP-1451, sekelompok anak-anak logam yang selalu berjaga-jaga dan menghancurkan apapun yang mencoba menembus batas mereka. Yang terjadi pada area 56, di mana anggota yang ditempatkan di sana atau anomali pengacau realitas yang kuat ditahannya terus menjadi misteri. SCP-1451 telah diklasifikasikan sebagai Euclid dan dianggap terkurung secara efektif di lokasinya saat ini. Sebuah bola jaring kawat telah didirikan di sekitarnya untuk memastikan bahwa tidak ada benda yang memasuki area aktivasinya. Tapi, jika suatu benda berhasil memasuki lingkaran, patung-patung itu harus dipantau dari jarak jauh dan tidak ada upaya apapun untuk mencoba menyelamatkan orang atau objek yang memicu skenario tingkat 3. Sekarang, tonton dan cek entry lain dari file Dr. Bob, seperti SCP-4975 waktu habis. Untuk anomali lain yang tanpa henti mengejar targetnya, pastikan kamu subscribe dan mengaktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kita menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.